Halo, selamat siang sahabat YouTube. Saya dengan Amiruddin. Nah, sekarang saya berada di salah satu seniman Bogor. Spesifiknya adalah seorang pelukis, Teddy Asmara, atau mungkin lebih kerennya dipanggil Teddy Arte. Nah, ini Teddy Arte katanya. Asmaratea. Oh, Asmaratea. Nah, ini keren banget nih ya namanya, ya luar biasa nih. Nggak tahu terinspirasi dari mana. Nah, Teddy ini adalah seorang pelukis daun yang tentunya tidak seperti biasa ya. Seorang pelukis itu melukis di media yang memang tidak akrab dengan kita ya. Kita biasa melukis itu dengan kanvas, kemudian dengan kertas, dengan kaca, bahkan mungkin media-media yang memang mudah didapatkan di toko ya. Teddy Asmara ini beralamat di Kampung Wangun Tengah, Lebak Sari, RT 02 RW 06, Desa Sindang Sari, Kecamatan Bogor Timur, Kodia Bogor ya. Nah, ini kalau nanti nomor teleponnya, kalau ada sahabat mau belajar atau mau pesan ya, itu nanti kita tanyakan langsung aja nanti di akhir bincang-bincang saya dengan Kang Teddy. Selamat siang Kang Teddy ya. Ini Kang Teddy ini masih muda ya, masih prospektif nih sahabat. Ini seorang pelukis muda yang mengeksplor media ya. Menggunakan daun ya, daun sebagai media untuk melukisnya. Kang Teddy, Kang Teddy sejak kapan berprofesi sebagai pelukis daun? Ya, mulainya kurang lebih 2016-an lah. 2016 ya. Nah, ini sebelumnya kenapa nih? Ini kan nggak umum ya kalau menurut saya. Kok melukis di daun gitu loh? Nanti orang mungkin aneh ya, daun itu sebesar apa sih daun? Ya kan? Terus loh, ini gimana daun ini apa ya? Saya kira tingkat kesulitannya beda gitu dengan kertas, dengan kanvas gitu kan. Nah, apakah ini Kang Teddy menekuni lukisan daun ini memang dari awal atau memang sebagai bentuk pengalihan, misalkan karena kejenuhan atau apa, mungkin sebelumnya pernah melukis di media apa gitu? Coba tolong jelaskan Kang Teddy. Oh iya, sebelumnya memang tidak langsung saya melukis di daun. Sebelumnya memang saya suka melukis, suka menggambar lah ya, di macam-macam media lah ya, terutama yang media umum lah kayak kertas atau kanvas. Cuman ketika kenapa saya ketemu daun ini, karena waktu itu saya mau memberikan hadiah untuk bos saya. Waktu itu saya masih kerja, dia itu anniversary pernikahan bos saya itu. Nah, saya mau ngasih hadiah nih, cuman saya nggak ada media yang biasa seperti yang biasa saya pakai, kertas atau kanvas ya. Ya, saya melihat di tempat saya itu tuh banyak daun kering yang saya pikir bentuknya rata nih, bagus gitu. Saya coba lukis di situ, dan ketika saya kasih ke orangnya itu, dan hasilnya ya dia senang sekali, bahkan walaupun itu hadiah dia kasih uang ke saya gitu. Oh begitu. Iya. Itu bentuk apresiasi ya? Dia, iya. Bentuk apresiasi. Nah gini Kang Teddy, ada satu yang menarik ya. Tadi yang Kang Teddy coba utarakan. Itu ini saya tidak punya bahan, kan? Kertas atau kanvas. Mungkin kalau apakah memang waktu itu kesulitan mencari bahan, atau memang dari faktor ekonomi memang yang tidak kebeli waktu itu? Ya, memang faktor ekonomi juga. Ya, maksudnya saya memang nggak ada untuk membeli kanvas, untuk membeli kertas, dan memang saya juga, kalau dibilang sih saya senang explore gitu ya. Kalau misalkan nggak ada bahan ini, coba di bahan yang ini gitu. Misalkan
tegel keramik saya pernah gitu. Kaca juga saya pernah. Oke, Kang Teddy, ini kan ada istilah keren dalam istilah politik itu bentuk pengalihan isu. Iya. Tapi di sini bentuk pengalihan explore ya, explore media melukis yang biasanya Kang Teddy tekuni sebelumnya itu ya sebelum daun ya, tadi yang disebutkan tadi. Nah, ini bagaimana? Apakah memang sudah menemukan kenyamanan, sudah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan explore diri tadi ya. Daun ini apa memang mungkin akan selamanya ditekuni atau gimana? Ya, setelah saya mencoba di daun dan hasilnya saya dapat apresiasi yang bagus waktu itu ya. Saya rasa saya memang teruskan itu, terus kalau kesulitan itu pasti ada lah, karena berbeda media, berbeda ini juga. Tapi saya pikir dalam daun itu saya kalau saya punya filosofi itu, kalau di daun itu tempat proses. Ya, di daun itu tempat proses. Kalau di dalam tanaman itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Nah, daun itu tempat proses. Saya sama seperti daun, saya masih berproses. Oke, Kang Teddy. Kang Teddy kan mencoba ya, mengangkat, bukan mencoba, kalau saya kira ini udah menjalani ya, ini menjadi sebuah profesi melukis daun ini. Ini kan daun ini mudah didapat ya. Mungkin ya kalau bicara tentang daun mudah didapat gitu loh. Nah, apakah semua daun, semua jenis daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk melukis, atau mungkin daun-daun tertentu aja? Kan kalau kita lihat ya banyak sekali di daun ya, mulai dari warnanya, dari bentuknya, bahkan ukurannya. Kira-kira bisa nggak menjelaskan jenis daun apa, kemudian karakteristiknya seperti apa daun itu yang dijadikan untuk media seni? Saya waktu itu memang memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar saya waktu itu. Ada daun karet kuning, daun nangka, daun pokoknya jenis-jenis tikus itu saya coba pakai. Nah, memang tidak semua jenis daun itu bukan tidak bisa dilukis, bisa dilukis, tapi ada yang tingkat kekuatan catnya itu juga kurang bagus di daun yang ini gitu. Ada yang memang daunnya kalau itu juga mudah rusak, rapuh gitu. Jadi tidak semua daun. Nah, ini saya kan lihat nih, ini daun nih. Ini daun nih sahabat nih. Jenis daun nih kita tanyakan ini daun apa nih? Udah kering apakah memang ini sebelum dilukis ya? Itu ada treatment khusus atau perlakuan khusus nih? Tolong jelaskan Kak Teddy, ini daun apa nih? Oh ya, ini daun karet kuning ya, tikus. Tikus ya, karet kuning ya. Oh, mungkin yang variegata itu ya, ada yang hijau daunnya, ada yang mungkin kemerah-merahan ya. Bahkan ini yang hijau kuning ya, variegata ya. Kenapa ini yang paling cocok atau gimana? Atau ada daun lain? Yang paling cocok itu ya yang saya pakai yang ini ya, dengan lebarnya juga cukup lebar untuk melukis. Saya kebanyakan melukis potret. Untuk lukisan potret itu ya cukup lebar lah, dibanding sebetulnya kalau untuk daun nangka pun bisa ya? Cuman untuk lebarnya itu yang enggak mungkin dari yang besar yang lebih besar ya. Nah, ini kan keringnya ini alami atau gimana nih? Diapakan dulu, maksudnya mungkin ada sahabat ya yang nonton di YouTube ini ingin tahu gitu kan, apakah daun ini diambil langsung dari pohonnya atau jatuh misalkan, setelah jatuh diambil yang kering, kemudian ada treatment khusus nggak misalkan dengan diapakan gitu?
Ya, saya memang mencari daun yang sudah kering, sudah jatuh di ini jatuh sendiri di bawah lah ya. Udah, tapi saya pilih yang apa namanya benar-benar tua dan permukaannya nggak terlalu bergelombang, ya rata lah ya. Dan saya lihat lebarnya cukup lah untuk di ini. Tadi ada daun, ada pikes ya atau beringin ya, beringin apa ya? Beringin varigata ya. Kalau ini daun apa nih? Yang ini kan beda nih. Oh ya, ini ketapang biola. Oh, ketapang biola. Iya. Nah ini sahabat bisa juga tidak hanya daun apa ya, beringin ya, beringin pikes atau karet kebo ya kalau bahasa lokalnya ya. Iya. Ini bisa juga ketapang biola. Kemudian tadi ada apa? Daun nangka ya, Daun tapi yang nangka. lebar ya. Iya. Nah, kemudian ini daun ini apakah memang hunting langsung, misalkan nyari daunnya itu, atau memang apa? Kang Teddy pesan ke orang khusus memang yang memang apa ya untuk pengrajin daun itu? Oh iya, saya memang hunting langsung, apa namanya saya cari sendiri ke apa tempatnya ya. Nah kemudian dalam berkarya tentu Kang Teddy membutuhkan bahan dan alat ya. Ya. Untuk berkarya itu bahan dan alat yang digunakan untuk apa nih? Bahan dan alat yang dipakai itu apa aja atau yang digunakan? Oh iya. Bahannya misalkan bahannya apa aja? Bahannya ada cat air. Ini cat air ya? Cat air. Cat air ya. Ada ini cat air nih. Ada cat poster ya. Cat poster ini cat poster. Ini cat poster ya. Ya. Banyak kita dapatkan di toko-toko ya. Iya. Cat poster. Ya, cat poster. Nah, kemudian apalagi? ini ya daun ya, ya daun ya, daun kering ya, ini daun kering medianya. Ya. Nah, ini banyak sekali Kang Teddy udah punya stok banyak tuh, daun-daun kering tuh. Nah, ini kalau ada orderan banyak ya nggak usah nyari lagi gitu, siap gitu kan. Kemudian apalagi bahannya? Ya air ya. Air ya, air fungsinya untuk apa itu? Ya karena ini apa basicnya apa cat poster sama cat air kan ini untuk ini air ya. Untuk bukan ya, minyak lah ya. Kalau ada butuh misalkan apa bagian-bagian khusus yang memang yang tipis ya. Iya betul. Kalau apalagi kalau alatnya apa? Ya kuas aja ya bermacam-macam lah ya untuk detailing ya mungkin yang lebih kecil tapi ini kuasnya nih. Ya. Bermacam-macam kuas sesuai kebutuhan. Ya. Misalkan ada yang mulai dari yang kecil, ya. Misalkan untuk yang detailnya, yang besar misalkan yang besar untuk background. Untuk backgroundnya ini yang besar nih seperti ini nih ada. Nah kemudian apa? Kang Teddy bisa nggak memperagakan misalkan atau mempraktekkan, siapa tahu sahabat ingin apa melihat proses berkaryanya seperti apa dulu yang harus disiapkan. Tadi udah disebutkan alat dan bahannya. Kemudian tahapan proses berkaryanya seperti apa coba? Mulai dari awal mungkin sampai nanti karya jadinya diperlihatkan. Ya, ketika saya sudah mengambil daun yang apa yang udah kering, udah saya pilih apa namanya daun yang sudah tua gitu ya. Pertama saya bersihkan dulu, dilap basah lah ya, tidak dicuci tapi dilap basah, ya. Setelah itu tunggu sampai dia kering, baru siap udah apa untuk dilukis. Nah, apa dulu tahapannya coba bisa dipraktekkan nggak? Misalkan yang simpel saja lah, siapa tahu sahabat ingin apa lihat misalkan ini proses berkarya seperti apa sih. Gitu. Kalau yang udah jadi kan nggak aneh ya. Nah ini mau melukis apa nih Kang Teddy? Karena saya biasanya apa potret ya, lukis potret ya. Walaupun memang tidak mungkin saya secepat itu karena ini biasanya saya kalau untuk potret itu bisa 3 harian. Nah ini sahabat nih, ini ada contoh di belakang ya, nanti saya tunjukkan lukis potret ini proses berkarya sampai 3 hari karena memang tingkat kesulitannya ya. Iya betul. Nah, ini mau coba silakan. Ya. Awalnya pakai apa ini, di sketch dulu atau gimana? Berarti kalau melukis potret harus ada objeknya ya? Harus ada objeknya. Fotonya ya? Ya. Nah, itu menggunakan apa biasanya? Saya biasanya apa namanya? Karena saya melukis potret itu banyak yang kalau itu orderan pesanan, ya saya dapat apa namanya foto dari klien yang mencari gitu. itu ya. Nah, berarti lewat HP ya? Lewat HP ya? Iya. Nah, ini nggak harus ketemu nih, memang di apa
kita harus canggih ya, artinya menggunakan medsos ya. Nah ini Kang Teddy nggak harus ketemu orangnya, mungkin termasuk pembayaran juga transfer ya. Betul, Mungkin transfer. untuk karya yang sudah jadi ya dikirim juga ya, itu ya. Iya. Nggak datang langsung ya. Enggak kita kirim. Rata-rata Kita kirim. ya, luar biasa, berarti sudah benar-benar dari sisi ekonomis simple, kemudian pengirimannya pun ya menggunakan jasa pengiriman ya. Ini Kang Teddy lagi Biasanya tahap pertama saya blok dulu. Misalnya ini bagian kepala, bagian wajah ya. Kang Teddy sedang praktek saya ini blok melukis wajah ya. Ya. Potret ya, lukis potret umumnya ya. Iya, potret. Ini katanya kata Kang Teddy di blok dulu ya. dulu, ya. Bagian minimal misalkan kepalanya ya, anatomi iya, kepala betul. ya. Iya. Nah tentunya Kang Teddy ini kalau melukis melihat contohnya ya. Iya. Terus yang pesen gitu loh, Iya, jangan betul. sampai misalkan si A yang dilukisnya jadinya si B gitu. iya, Artinya kan iya. harus objektif Iya, ya, betul. sesuai dengan permintaan klien ya tentunya ya. Iya. Nah lihat ini Biasanya saya blok dulu untuk bagian kepala atau sampai leher lah ya. Oke Kang Teddy, tadi minimal Kang Teddy sudah ini ya, sudah memberikan contoh, Ya. mendemokan Iya. bagaimana tahapan melukis di daun itu Ya, ya tadi ya. yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Kang Teddy bisa nggak dicontohkan misalkan lukis potret misalkan yang sudah jadi, Yang tolong dilihatkan ke sudah sahabat jadi. ya. Oh iya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Kalau ini Didekatkan Kang Teddy, didekatkan. Ini objeknya apa nih? ini potret Raden Saleh ya. Ini Raden Saleh nih ya. Ya. Ini potret Tapi ini saya tidak menggunakan tidak menggunakan cat air dan cat poster ya. Cuma sedikit menggunakan cat poster yang warna putihnya. Tapi yang untuk yang coklatnya ini kopi. Kopi ya, menggunakan kopi. Nah, ini luar biasa ya. Ini memang melukis dengan menggunakan kopi ya. Iya. Itu cairannya ya. Kopi, ya. Itu bukan sesuatu yang baru, tapi Kang Teddy mencoba mengeksplor media, memix media dari dari warna alami dengan warna kimiawi ya. Artinya cat itu tadi ya yang dimaksudkan ya, cat air, cat poster ya. Ini hasilnya luar biasa ya. Ini lukisan Raden Saleh ya. Iya. Nah, kemudian ada juga misalkan ini lukisan Ini Lawang Surya Kencana ya. ini Lawang Surya Kencana nih Bogor ya. Iya, Bogor. Nah, ini Lawang Surya Kencana. Ya, kita bisa lihat-lihat lagi nih di belakang nih. Iya. Karya-karyanya yang luar biasa unik ya, Kang Teddy. Iya. Nah, ini lukis potret tapi full ya. Ini siapa nih yang paling ujung? Oh, Objeknya siapa? ya, kalau ini memang saya bikin lukisan ini ada judulnya ya. Ini tuh Itu siapa yang itu tokohnya? ini Sujiwo Tejo, ini kemudian, Cak Nun, nah. ada Gusmus, ada Gus Dur. Wah, ini luar biasa nih. Iya. Presiden RI ya, Iya, Gus Dur betul. ya. Iya. Kemudian ada juga tadi nih yang suasana kota nih Kang Teddy. Tolong Iya, lihatin, ya, Kang Teddy. ini sama di daerah Jalan Surya Kencana Suasana juga kota ya. Bogor ya. Nah, ini bisa lihat teman-teman, detail sekali ya. Ya. Ini pengerjaannya berapa hari nih? Kalau ini saya langsung waktu itu di sana. Saya sketsa langsung. Oh, di on the sana. spot On ya, the spot. tidak harus dikerjakan di rumah atau di Iya, studio ya. iya. Nah, ini sahabat nih, Kang Teddy mengerjakan langsung di Ya, di tempat ya. di tempat ya. Iya. Nah, ini lihat nih. Ya, contoh. Nah, Kang Teddy. Nah, ini juga ada lukisan. Ini pelukis maestro kita ya. Basuki Abdullah nih. Ya, benar. Coba dilukis sama Kang Teddy ya. Udah. Ada lagi Kang Teddy? Oh, ini
Ini contoh aja. Oh, contoh Iya. aja nih kalau ada sahabat atau siapapun ya, ini yang nah, ini lukisan apa? Potret ya. Iya, potret. Nah biasanya pas nih untuk foto-foto pernikahan, mungkin ulang tahun dan lain sebagainya. Ini bisa pesan ke Kang Teddy ya. Iya. Betul. Kang Teddy, coba di siapa tahu ada sahabat ya yang nonton apa channel ya YouTube ini, ada yang pesan ini sebutkan nomor WA-nya Kang Teddy. Oh iya, ya saya bisa dihubungi di 0812 1239 3683. Ya. Atau bisa kalau mau melihat apa contoh karya-karyanya itu bisa lihat di Instagram saya, itu ada Teddy Arte. Ya. Baik, sahabat, tadi kita sudah bincang-bincang langsung dengan Kang Teddy ya. Kalau ada yang memang mau belajar, mau pesan ya, ini bisa nanti langsung hubungi ke Kang Teddy, tadi ada nomor HP-nya ya. Mudah-mudahan tema ini atau konten yang saya angkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat ya, mungkin untuk ya masyarakat umum lah ya, bahwa melukis itu tidak harus kita memanfaatkan bahan yang memang yang begitu familiar dengan kita, misalkan seperti kanvas ya, kemudian kertas atau yang lainnya. Bahkan bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Nah ini karya seni lukis kalau menurut saya yang ramah lingkungan. Kita doakan semoga Kang Teddy bisa menjadi pelukis yang handal ya, yang bisa mengharumkan nama Bogor, kemudian bahkan mungkin Indonesia ya. Syukur-syukur ya kalau bisa berkiprah di mancanegara, karena ini sesuatu yang unik menurut saya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua ya. Sampai bertemu di konten berikutnya dengan channel Babe Amiruddin Art ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang.